Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiani Saul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah karya ilmiah bagian penutup. Dalam pembahasan kaidah karya ilmiah ini terbagi menjadi beberapa bahasan. Yang pertama ada pengertian kesimpulan karya ilmiah, yang kedua bagaimana rumusan saran karya ilmiah, dan yang ketiga cara membuat kesimpulan dalam karya ilmiah, dan yang keempat contoh dan saran serta kesimpulan dari karya ilmiah. Baik, langsung saja kepada pengertian kesimpulan karya ilmiah. Kesimpulan adalah salah satu bagian dari penutup suatu karya ilmiah yang berupa pernyataan yang singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Kesimpulan juga merupakan suatu pernyataan atau proposisi kalimat yang disimpulkan yang diambil dari beberapa pernyataan atau ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan itu sendiri termasuk ke dalam suatu gagasan yang tercapai di akhir penulisan suatu karya ilmiah. Dari isi kesimpulan itu harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, karena kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan juga berisi jawaban atas pernyataan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya fokus pada ruang lingkup pernyataan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Mungkin itulah sedikit mengenai pengertian kesimpulan dalam karya ilmiah. Selanjutnya mengenai pembahasan yang lain akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Cisani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dengan cara yang pertama, yaitu kesimpulan dengan logika deduktif. Logika deduktif atau umum khusus merupakan proses berpikir yang dimulai dari sesuatu hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif dimulai dengan teori yang digunakan, kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga peneliti memperoleh kesimpulan. Yang kedua yaitu kesimpulan dengan logika induktif. Logika berpikir ini dimulai dari sesuatu hal yang spesifik sehingga dapat dilihat pola yang terjadi dan pola ini akan menjadi kesimpulan bagi sebuah penelitian. Proses logika berpikir ini dapat digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. Rumusan saran dalam karya ilmiah. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Beberapa persyaratan saran yang baik antara lain yaitu: yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Sekian dari saya. Setelah ini akan ada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Wahyudin. Saya dari kelompok 10. Tugas tentang karya ilmiah bagian penutup.
Di sini saya akan menjelaskan tentang cara teknik membuat kesimpulan. Yang pertama, teknik generalisasi, yaitu dengan cara membuat suatu kesimpulan berdasarkan data dan fakta, lalu kita teliti dan telaah. Habis itu kita buatlah suatu kesimpulan tersebut. Yang kedua, dengan cara teknik analogi, yaitu dengan cara menentukan sebuah kesimpulan dengan membandingkan pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya, dan kita harus menentukan suatu kesimpulan tersebut. Yang ketiga, teknik sebab akibat, yaitu teknik dengan cara membuat langkah-langkah sebab akibatnya apa. Teknik sebab akibat ini bertujuan untuk memperjelas sebuah gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Terus adapun contoh-contohnya sebuah contoh kesimpulan dan saran dalam karya ilmiah adalah kayak gini nih contohnya. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Terus dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian ini, maka disimpulkan beberapa hal dari hasil penelitian ini, yaitu itulah isi sendiri. Terus berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Itulah contoh dari kita membuat kesimpulan dari karya ilmiah tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.